Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Beliau membaca sekian kitab itu tidak pernah menjumpai kata-kata yang paling indah, paling bagus, paling baik, kecuali yang pernah diriwayatkan oleh Al-Imam tadi. Apa katanya? Kata-kata hikmahnya apa bunyinya? Inna masyaqqata ta'ati tulhim wa yabqa thawabuha wa inna ladzatan ma'asi tulhibu wa yabqa 'iqabuha. Itu luar biasa kan? Masyaallah. Kalau terjemahannya, inna masyaqqata ta'ati tulhibu wa yabqa thawabuha. Inna ladzat, sesungguhnya kelezatan, kenikmatan. Oh salah, inna masyaqqata. Inna masyaqqata ta'ati. Masyaqqah dulu ya sebelum kelezatan. Sesungguhnya kelelahan, keletihan, kecapean, kedinginan demi melakukan sebuah ibadah, demi melakukan sebuah ketaatan kepada Allah, itu akan hilang. Begitu masih tidur lama gitu, kemudian dibangunkan malas, pokoknya masyaqqahnya tinggi. Masyaqqah itu perjuangan untuk bangun membuka mata itu luar biasa. Itu perang itu bagi belajar itu. Ini betul-betul tinggi. Ismail. Begitu dia berani buka matanya, tersenter oleh HP-nya Ustaz, semangat dia buka matanya, kelelahan itu hilang. Kalian ambil dulu, kemudian berangkat sholat, kelelahan dalam melakukan ibadah akan hilang. Hilang nggak rasa ngantuknya dari itu? Hilang seketika. Tidak tahu kemana dia pergi bersama iblis, bersama setan. Tapi ingat, waya boko tawabuha, hilang kelelahannya, tapi tetap pahalanya. Tetap apanya? Pahalanya. Kelelahan dalam melakukan ketaatan kepada Allah itu akan hilang, tetapi tetap pahalanya. Sama dengan kita anak semua ya. Ketika mau sholat tarawih atau sholat yang agak banyak rakaat, baru mulai saja capek kita menurut sampai bahkan sekian gerakan imam kita hitung berapa dapat berapa gitu. Tapi begitu sudah witir sama, hilang kecapean semuanya, hilang semua kecapean dari awal kemana Allah hilang. Tapi ingat ya Allah sabar, tetap pahala, kekal pahala. Kelelahannya hilang tapi pahalanya tidak hilang. Itu sebaliknya, wa inna ladzatan ma'asi tulhibu wa yabqa 'iqabuha. Sesungguhnya kelezatan, kenikmatan dalam melakukan maksiat kepada Allah itu durasinya sebentar saja dan hilang. Kelezatan, kenikmatan dalam melakukan maksiat kepada Allah itu sebentar saja hilang. Wa yabqa iqabuha, tapi ingat, iqabnya, dosanya tetap. Kalian mohon maaf, bukan kalian, orang ke tempat hiburan, dihibur oleh wanita dan seterusnya, itu nikmatnya sebentar ya, paling 5 menit 2 menit tergantung durasi yang dia ambil kan gitu. Hilang nikmatnya itu sekian sebentar saja, tapi ya baqa iqabuha, dosanya tetap. Nah, jadi kalau baca Mutiara ini panjang sebenarnya, tapi saya baca pendek saja yang singkat intinya ya. Lanjutannya, kun ma Allah wala tubali fasbir libalaihi, ya kan? Maka bersamalah kalian
supaya engkau tidak ada kesempatan untuk melakukan hal-hal yang tadi. Kalau Ustaz Kusuma sudah paham itu, kalau bahas tentang kelezatan itu sudah pengalaman beliau. Jadi kenikmatannya hanya sekian menit ya Ustaz, selesai. Batuk kena kok. Nikmatnya sebentar saja nikmatnya, tapi ikopnya Masya Allah ya. Nantilah kalian tahu itu ya, belum sampai ilmunya. Kalau penasaran banget, pengen tahu banget, nah tanyalah Ustaz Kusuma nanti 4 mata, tapi tidak boleh di forum karena nanti jawabannya rahasia. Kelezatan itu, kenikmatan itu ya. Itu salah satu yang menjadi motivasi saya juga. Kelelahan saya membangunkan putra misalkan, walaupun tidak lelah rasanya, cuma saya nikmati itu karena berdasarkan kemarin kan mahabbah itu, cinta. Jadi kalau kita ngajak seseorang itu melakukan ibadah itu tidak ada ruginya. Selama dia bangun melakukan ibadah, tetap kembali pahalanya kepada yang mengajak, yang membangunkan. Makanya jangan pernah bosan, jangan pernah malas membangunkan sesama temannya. Andre, bangun Andre, kita sholat. Selama Andre bangun, dia melakukan ibadah, yang ngajak itu tetap dapat pahala. Yang ngajak pertama itu. Apalagi kalian ke musola, putra putri bangun, saatnya sholat subuh. Semua putra putri dengar dan semuanya datang ke musola, dapat pahala yang mengumumkan juga, yang memberitahu dan mengingatkan, yang ya mengajak seperti itu. Kata siapa itu Ustaz? Kata Nabi, bukan kata saya. Man dalla ala khairin kafailihi, kan gitu. Barang siapa yang menunjukkan seseorang, mengajak seseorang untuk melakukan khairin, kebaikan secara umum, kebaikan terserah mau ibadah kan, mau berbuat baik, mau sholat dan seterusnya, itu seperti pahala orang yang melakukan. Jadi orang yang mengajak itu dapat pahala seperti orang yang melakukan. Putra semuanya sholat tahajud malam ini. Begitu semua putra sholat tahajud, yang ngajak, yang buat program, yang membangunkan, dapat pahala. Makanya saya sering lucu-lucuan sama santri ya. Saya hari ini puasa anak-anakku. Padahal Ustadz lagi makan, saya lagi makan. Kenapa saya mengatakan saya sedang puasa? Saya walaupun tidak puasa tapi mendapatkan pahala jauh lebih banyak daripada pahala puasa. Kok bisa? Iya, saya punya santri di pondok tak suruh puasa 1 Muharram dan 10 Muharram, dan semuanya manut, semuanya puasa. Itu atas pelajaran ataupun saya bacakan hadis keutamaannya. Mereka semuanya akhirnya semangat untuk puasa. Maka pahala orang yang mengajak itu sama dengan pahala yang diajak itu. Sebanyak putra putri yang puasa, sebanyak itu juga pahala saya dapatkan. Jadi saya walaupun tidak puasa sesungguhnya mengalahi. Tapi bagi yang ini hukum bagi yang tahu ya, artinya jangan sampai meremehkan nanti kan gitu. Dan ya jujur sajalah, kita mengajak pun harus juga ikut pada dasarnya. Tapi sekalipun tidak, mohon maaf, sekalipun tidak, itu tuh dapat pahala itu, berpahala itu. Satu orang saja misalnya, besok tanggal 1 Muharram puasa ya, puasa si Ismail, dapat pahala yang mengajak. Coba murahnya Islam itu. Dan matematikanya Allah itu, hitung-hitungannya itu, seandainya Ismail dapat pahala 20 derajat, yang ngajak pun dapat 20 derajat. Bukan matematika bagian 20 bagi 2 ya, kamu 10 saya 10, enggak. Dia 20, saya pun 20 gitu. Nah, jadi putri gitu juga, putri lihat temannya lama bermake up, mendandan diri, berhias diri, sudahlah saudaraku, itu bedakmu tinggal sedikit, cukupkan saja, ayo kita ke musola gitu. Ya, ajak temannya, itu dapat pahala, itu pahala. Ya, jadi itu pahala mengajak itu luar biasa. Makanya itu saya tuh kayak mana ya,
Walaupun sepele memang kelihatannya, berangkat ke asrama putra itu walaupun tak telat-telat sedikit berangkat saja. Pasti ada saja 1, 2, 3 yang masih tertidur. Nah itulah mangsa itu ya. Sarap minimal ladang pahala bagi kita itu. Begitu saya capek misalkan bangun, ayo nah bangun, bangun. Kelelahan itu akan hilang tapi pahalanya akan tetap. Itu aja jadi motivasi nanti terus. Oh iya gitu ya. Lelah memang tapi hilang kelelahannya, tetap pahalanya. Sama dengan tidur. Sekarang yang tidur misalkan lagi menikmati selimut yang hangat, kemudian mungkin ditemani dengan kopi yang baru mendidih airnya, dituangkan di warna gelas yang keren gitu, pokoknya baunya itu nggak ngantuk gitu ya. Itu kenikmatannya sebentar saja, paling 10 menit 15 menit habis kopinya, tapi ingat kelezatannya hilang, ya buka iqabuha, akan tetap dosanya. Berdosa nggak Ustaz? Iya, berdosa nggak ngaji. Kok bisa dosa nggak ngaji? Kan sudah berjanji. Tapi nanti kan balasannya untuk menembus dosanya ngaji pada waktu malam. Itu beda lagi nanti. Saya tanya kalian, apa hukumnya taat kepada pemimpin, taat kepada guru? Oh iya, kita sama-sama sepakat ngaji ya anak-anakku semua ya, selesai subuh ya udah, Allah jadi saksi ya, Allah sebaik-baik saksi kan gitu. Tapi tetap juga dosa gitu. Tapi nanti ditebus dosanya dengan ngaji 2 juz. Nah, itu pun kalau dibandingkan anak semua ya, 2 juz itu dengan dibandingkan pahala ngaji hari ini itu beda, itu kualitasnya jauh. Ibaratnya kalian belanja barang di pasar itu malamnya nanti, kalau sekarang ini kita lagi belanja di mall yang paling mahal harganya itu dan paling kualitasnya bagus. Beda pahalanya, jauh dari langit dan bumi. Itu jadi salah satu. Ini sesama putra juga gitu, sama santri, bukan harus ustaz, sesama santri. Chandra, ajak temannya Chandra, ingatkan jangan bosan-bosan. Misalkan temennya ada yang sembarang meludah atau barang buang sampah, kasih tahu, ingatkan, nanti kita juga yang akan angkat sampah nanti di situ, yang mungut sampah, jadi tolong jangan buang sampah di situ ya. Maka kalian diuji sabarnya, jangan ikut marah nanti kelahi, ya kan? Kalau kalian lihat seperti itu dan dilawan misalkan, mau saya tangan saya misalkan, sampah saya mau buang kemana terserah gitu, ngelawan dia, sudah baik-baik dinasihati. Bagaimana sikap orang yang menasihati itu? Apakah dia, kamu kurang aja, saya lemah mengatakan terus kamu membentak saya misalnya? Tidak, sifat yang diajarkan Nabi itu tidak. Langsung saja pegang dadanya kalau terlalu sakit hati misalnya, yahdikumullah misalkan, yahdik Allah, yahdik, semoga Allah memberikanmu hidayah. Ya kalau tidak mau ya sudah, sini sampahnya tak buangkan, datangi dia, salim, cium tangannya. Apa enggak tambah malu dia? Kalau dia lilin meleleh dia, kalau dia es batu dia ya. Saya pernah juga gitu anak-anak semua, mau negur seseorang itu gini caranya, dia lebih tua dari saya, caranya salim dulu, salim tangannya, terus dia nanti malu, mohon maaf tadi itu bapak ketika sholat kelihatan pantatnya. Di sana sering banyak orang yang sholatnya sering pakai celana lepis, kemudian bajunya baju kaos. Jadi begitu sujud, kaosnya naik, lepisnya turun. Terus kelihatan gorong-gorong hitam lagi, gorong-gorongnya. Sudah hitam, ya belang-belang lagi kayak blaster itu. Jadi itu terkadang jarang
saya sholat di belakangnya, masbuk. Dia di depan kita. Kayak mana, nak? Masa sejadah kita taruh di pantatnya untuk menutupinya? Itu tidak sah tuh. Kalau ada yang ngasih tahu, Pak, di belakangmu kelihatan lubangnya, itu harus dia seketika tutup. Kalau tidak seketika tutup, atau dia sengaja, biarkan saja, batal sudah itu. Bukan sekedar ucapan ya. Dia nggak jawab memang, cuma dia nggak acuh tak acuh gitu, nggak mau peduli gitu, tidak mau peduli. Akhirnya batal itu sholatnya. Lubang celengan, nah kata Waton, lubang celengan itu kelihatan. Jadi cara ngegurnya kayak apa? Kalau sholat kan tidak mungkin kita, tidak mungkin begini kan? Kita lagi sholat juga kan gitu. Ya selesai sholat, assalamualaikum, waalaikumsalam. Pak, mohon maaf tadi itu ketika sholat bapak tadi kelihatan lubang celengannya gitu. Maksudnya lubang celengan apa? Lubang, iya kalau bahasa Inggrisnya itu lubang page. Pak Umar bahasanya guru kita yang mulia Ustaz Kusuma. Nah itu terus kayak apa solusinya? Solusinya gini, kita ulang sholat, ambil bapak ulang sholat sendiri ataupun nanti teman saya jamaah boleh, saya sholat sunnah, bapak ikut saya di belakang. Dia pilih jamaah, dia ikut saya sholat sunnah, dia sholat di belakang. Jadi boleh saya sholat 2 rakaat, nanti saya salam, dia lanjutkan rakaatnya. Kalau dia zuhur kan, dia lanjutkan tambah 2 rakaat. Jangan saya salam ikut salam, selesai juga dia, batal itu. Belum sempurna sholatnya. Itu caranya. Jadi itu ilmunya anak-anakku semua, putri. Kalau kapasitas kalian sudah mau menegur ya, ingat menegur itu harus punya referensi loh, bisa menjelaskan. Apa salah saya Ustaz? Mana dalilnya? Kalau kayak gitu apa? Saya juga nggak tahu. Ngajinya gitu aja, gitu. Ditaunya kayak gitu aja. Harus tahu juga. Tapi bagi makom yang sudah makomnya artinya mau mengajak orang, memperbaiki orang gitu. Putri juga saya perhatikan itu, saya sengaja telat datang, kemudian saya perhatikan ada yang masih sholat gara-gara tidak bawa sejadah, dia sujuti muknahnya. Muknahnya itu sujud dihamparkan baru dipakai sujud. Kayak mana ya? Kan panjang tuh muknahnya, diginiin sedikit, disujuti. Dalam ilmu fikih mazhab kita Syafi'i, alladzi yataharraku biharakatiha, yang bergerak dengan pergerakan badannya dan semua pakaian itu tidak boleh digunakan untuk sujud. Contoh, ini saya pakai
Sama dengan sami Allahu liman hamidah. Ada yang saya lihat sami Allahu liman hamidah. Batal nggak salatnya? Tidak batal. Cuma dia tidak dapat keistimewaan, kefadilahnya. Tetap ini hadap kiblat. Apalagi nanti akhirnya nanti nggak jadi sholat, nari gini, nari tetap gini, ada kiblat, bukan sami Allah liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Sudah gini lagi. Nah itu diperhatikan sujudnya yang putra atau yang putri jangan sampai sujud seperti sujudnya ya sujudil kali. Itu ketika kami ngaji di Sayyid Ayub itu masuk betul-betul menggah luar biasa beliau, marahnya luar biasa. Karena ada teman mana di sholat tahiyatul masjid, beliau baru datang lihat sujud seperti itu, langsung beliau bahas di mikir. Saya tadi melihat bahasa Arab pakai bahasa. Saya tadi melihat sulam sujud seperti sujudnya anjing, langsung bahas titik. Karena ilmu kita itu dulu kalau beliau datang itu kan di ibaratnya ini Masjid Maha, beliau datang dari sini, ada pintu kan, kami sengaja tunggu di sini. Salah sunnah beliau datang baru bisa jabatan. Kalau yang di sini itu di pagar memang tidak boleh. Tanya manusia, teman-teman itu pagar, tidak boleh saling, tidak boleh musafahah. Akhirnya solusinya kita pagi-pagi datang sudah nunggu di situ di depan samping mimbar. Jadi ketemu beliau langsung salam, langsung doa. Ya jadi langsung marah, langsung dibahas, dalam tentang sujudnya seperti sujud. Seperti itu jangan sampai. Pernahkah Nabi Muhammad SAW diuji dengan musibah yang berat? Ini pasti bukan pernah lagi ya. Pasti sampai beliau menangis, sampai beliau giginya itu tanggal, jatuh, pelipisnya berdarah. Itu ada ujian yang berat. Beliau sholat dilempari kotoran unta. Jangankan coba kita ya sholat, jangankan kotoran unta, batuan apalah yang kenain kita atau ini sengaja orang yang melemparkan, bukan burungnya terbang jatuhin kan. Berat sekali. Ketika itu juga terkenal dengan Amr Huzni, paman beliau meninggal, istri beliau meninggal, menangis. Dia manusia, artinya dari sisi kemanusiaan biasanya nangis, tapi manusia beliau itu bukan seperti manusia. Al-bashar laisa kal-bashar. Manusia tapi tidak sama dengan manusia. Nah, ibaratnya itu kotoran beliau, mohon maaf, kotoran mulia beliau, kucingnya itu bisa jadi obat. Kalau manusia biasa, jangan coba apa perut. Keringatnya beliau harum, ya kan? Nah, jadi itu putri ya, ilmunya jangan seperti kalau kalian temukan temannya di samping, gunakan info tadi untuk menegur. Walaupun dia lebih kecil, jabat tangan, kalian cium tangan, nanti dia akan pasti menerima alasan kita. Ya. Kalau Ani kesal, kalau yang meremuk kanan sendiri. Kalau dia meremuk kesedihannya tidak sampai membatalkan, cuma kembali tadi ke adab, keafdoliyahannya, keutamaannya kurang. Sebaiknya jangan. Kalau gatal banget kemudian kaku nggak bisa gerak, hanya dengan itu bisa gerak, nggak apa-apa sudah. Itu dia semua persediaannya bunyi gitu ya. Luar biasa kan capeknya. Apakah Ka'bah pada hari kiamat juga ikut hancur? Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang ada di muka bumi ini akan fana, akan hilang, hancur. Termasuklah Ka'bah. Pokoknya yang ada di muka bumi ini semuanya. Langit jatuhan,
meteor, bintang, pokoknya semua rata. Barulah malaikat Israfil meniup sangkakala, trompet. Salah. Langsung bangkit semua manusia sejak zaman Nabi Adam sampai akhir zaman. Nabi Muhammad SAW bangun semuanya. Oh, hancur juga. Apakah orang gila wanita juga haid? Ustadz, apakah orang gila wanita juga haid? Iya, terkadang tahu lah. Nggak belum ngecek. Kamu gila haid nggak? Nggak tahu namanya haid juga dia kan. Belum pernah saya tanya. Saya belum tanya apakah haid juga atau tidak. Kalau dia normal haid. Kalau dia wanita terus dia normal, wanitanya biasanya haid walaupun gila. Iya, walaupun gila. Karena jangankan manusia ya, binatang pun ada yang haid. Cicak itu haid itu. Iya. Apalagi itu? Kecoa. Kecoa. Apa itu ya? Ada di bab fikih itu. Bab fikih selain manusia ada binatang yang haid juga. Jadi ada menstruasinya. Tidak boleh digauli sama suaminya dia. Tokek misalkan haid. Tokek itu harus tahu jadwalnya. Nggak boleh. Setelah gitu ya. Tapi ada memang yang punya artinya berdarah keluar haid gitu ya. Tapi bukan tokek. Itu contoh aja. Haid juga ya, haid. Artinya kalaupun haid dia tetap orang gila itu nggak wajib sholat, nggak wajib puasa, pasti masuk surga. Kalau gitu saya jadi orang gila aja, silahkan dengan senang hati gitu. Tidak ya, beda nanti derajat surganya beda. Iya, kumpul dia. Ya, demikian. Ada 2 pertanyaan saja. Mungkin ada secara lisan, boleh? 1 aja. Nah, Manda. Akhirnya mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita doakan khusus untuk kedua orang tua kita yang masih hidup. Ya, panjang umur, luah rezeki yang banyak, tahalal barakah ala taatillah, mati dalam keadaan husnul khatimah. Yang telah meninggal dunia mudah-mudahan dia punya ditempatkan di tempat yang mulia di sisinya. Untuk kita selaku pelajar mudah-mudahan diberikan ilmu yang barokah, ilmu yang bermanfaat, kebahagiaan dunia akhirat. Dan khusus untuk yang telah berjasa di pondok pesantren ini, apa yang menjadi niat pondok pesantren mudah-mudahan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Wa bitugha amradatillah wa niyatul qabul lijabah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Salat sunat isyraq pahalanya seperti pahala haji dan umrah sempurna.